Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kusuma Astuti dengan NIM 112211308 dari kelas MA 22C15. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya pajak ini dipotong atau disetor lunas pada saat penghasilan diterima dan tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Dengan kata lain, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak akan dihitung ulang di akhir tahun pajak dan biaya-biaya terkait penghasilan tersebut juga tidak akan dikurangkan. Daftar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan terkait tarif dan jenis objek, misal PP Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai pelaku. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama hadiah undian. Dikenakan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah. Persewaan tanah atau bangunan dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Bunga obligasi dan surat utang negara atau USUN. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, tarif umumnya 15%, untuk reksadana tarifnya 10% mulai tahun 2021. Tarif PPh 4 ayat 2. Bunga deposito atau tabungan dikenakan 20%, sewa tanah atau bangunan 10%, pengalihan hak atas tanah atau bangunan 2,5%, UMKM 0,5%. Karakteristik utama PPh final yaitu tidak digabungkan. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakumulasikan dengan penghasilan lain untuk perhitungan PPh terutang dalam SPT tahunan. Yang kedua, bukan objek pengurangan biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Administrasi lebih sederhana, bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Yang terakhir, tidak dapat dikreditkan. Pajak yang telah dipotong atau disetor atas penghasilan ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan PPh terutang di akhir tahun pajak. Pentingnya PPh final. Yang pertama, kepastian hukum. Memberikan kepastian besaran pajak yang harus dibayar sejak awal. Yang kedua, penyederhanaan administrasi. Mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, peningkatan kepatuhan. Mendorong kepatuhan pajak karena prosesnya langsung dan sederhana. Yang keempat, pemerataan beban pajak. Mendukung pemerataan beban pajak atas jenis-jenis penghasilan tertentu. Kesimpulannya, keberadaan PPh final bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga memberikan kepastian hukum mengenai besaran pajak yang harus dibayar atas jenis penghasilan tertentu, serta mendorong kepatuhan pajak karena pemrosesnya lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Meskipun bersifat final dan tidak dapat dihitung ulang, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tetap wajib melaporkan dalam SPT tahunan Anda sebagai informasi pajaknya sudah lunas. Demikian pemaparan materi tentang PPh pasal 4 ayat 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.